Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Pengantar Tata Hukum Indonesia yang bertema Hukum Internasional dan Hukum Perdata Internasional. Kelompok kami beranggotakan 3 orang yang terdiri dari Luciana Syafara, Hisnul Islam, dan Elfati Kamelia. Selama ini Indonesia terikat dengan beragam perjanjian internasional terkait perdagangan global. Mengingat dinamika usaha perdagangan global sangat dinamis dan menyangkut lintas batas negara, maka diperlukan regulasi hukum keperdataan dan niaga atau komersial yang mampu mengakomodir kebutuhan tersebut. Salah satu yang tengah digagas oleh pemerintah yakni menyusun rancangan undang-undang tentang hukum perdata internasional yang dikenal dengan RUU HPI. Penguatan instrumen hukum perdata dan komersial lintas negara sebagai modalitas diplomasi ekonomi dalam mendukung pemulihan ekonomi negara. Pentingnya untuk meningkatkan kapasitas lembaga peradilan seperti peningkatan hakim, akuntabilitas dan kredibilitas pengadilan yang diperlukan untuk kepercayaan publik. Kepastian hukum terkait pilihan hukum atau choice of law, pilihan yurisdiksi atau choice of jurisdiction, dan pengakuan terhadap putusan pengadilan asing. Terkait operasional badan hukum, RUU HPI akan mengatur terkait perizinan dalam maupun luar negeri, pembukaan cabang dalam maupun luar negeri, perikatan atau perjanjian dengan warga negara asing atau badan asing. Kita lanjut untuk pengertian hukum perdata internasional. Menurut istilah hukum perdata internasional yang ada di Inggris dan negara-negara yang mengembangkan tradisi hukum common law system seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Singapura, Malaysia, India, dan sebagainya, menggunakan sebutan lain yang dianggap lebih memadai, yaitu conflict of law, dengan anggapan bahwa bidang hukum ini pada dasarnya berusaha menyelesaikan masalah-masalah hukum yang menyangkut adanya konflik atau perbenturan antara dua atau lebih kaidah-kaidah hukum dari atau lebih sistem hukum. Menurut Mohtar Kusumatmadja, yang dimaksud dengan HPI adalah keseluruhan kaidah atau asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Nah, secara umum, hukum perdata internasional adalah keseluruhan peraturan dan putusan hukum yang menentukan hukum mana yang berlaku dalam hal terjadinya sengketa antara dua atau lebih orang dengan kewarganegaraan yang berbeda. Selanjutnya dilanjutkan untuk karakteristik hukum perdata internasional. Untuk karakteristik hukum perdata internasional, hukum perdata internasional ini mempertanyakan di yurisdiksi mana sengketa harus diselesaikan, hukum mana yang dipakai dalam menyelesaikan sengketa tersebut, dan bagaimana penegakan terhadap hukum asing. Sengketa-sengketa yang dimaksud diantaranya perihal perkawinan, perceraian, hak asuh anak, kontrak dagang dengan pihak asing. Selanjutnya dilanjutkan pada ruang lingkup hukum perdata internasional. Nah, di sini ada 3 penjelasan, ada yang HPI yang tersempit, HPI yang lebih luas, HPI yang lebih luas lagi. Nah, yang pertama HPI itu hukum perdata internasional ya. HPI yang tersempit. HPI yang tersempit, hukum perdata internasional hanya terbatas pada masalah hukum yang diberlakukan. Nah, untuk HPI yang lebih luas, menurut sistem ini, HPI tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan konflik of law, tetapi termasuk pula persoalan konflik of jurisdiction. Dan dilanjut yang nomor 3, ada HPI yang lebih luas lagi. Dalam hal ini, HPI tidak hanya menyangkut persoalan pilihan hukum dan pilihan forum atau hakim, tetapi juga menyangkut status orang asing. Dan sistem ini semacam ini dikenal di negara Latin, yakni Italia, Spanyol, dan negara-negara lain. Selanjutnya ada sumber
Sumber hukum, hukum perdata internasional. Nah, sumbernya itu yakni jurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan, baik pengadilan Indonesia, Belanda, dan negara-negara lainnya. Ajaran sarjana HPI atau doktrin-doktrin seperti doktrin dan Foy, ketertiban umum, hak-hak yang telah diperoleh, dan sebagainya. Selanjutnya ada subjek hukum perdata internasional. Dalam subjek hukum perdata internasional ini, setiap manusia adalah sebagai subjek hukum dan pendukung hak serta kewajiban. Tidak setiap manusia atau orang yang menang berbuat atau bertindak untuk melakukan atau melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Untuk wewenang membuat atau bertindak melaksanakan hak atau kewajiban yang dimilikinya dibutuhkan adanya syarat kecakapan. Hubungan internasional dengan tata hukum Indonesia atau hukum nasional. Hukum internasional dan hukum nasional tidak bisa disamakan, karena hukum internasional adalah hukum yang dianut oleh negara yang menjadi subjek hukumnya yang mempunyai hukum nasional yang berada dalam negara tersebut. Penerapan hukum internasional tidak sesederhana penerapan hukum nasional, karena subjek hukum internasional berada dalam wilayah hukum internasional itu berada, dan hukum nasional tersebut tidak selalu beralasan dengan hukum nasional. Dalam mengadopsi hukum internasional, dikenal dua aliran besar yang mencoba mendefinisikan kedudukan hukum internasional dan hukum nasional. Yang pertama yaitu hukum monoisme dan dualisme. Hukum monoisme adalah keadaan di mana hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan. Hukum monoisme memiliki dua primat yang berlaku, yaitu primat hukum dan primat hukum internasional. Primat hukum nasional beranggapan bahwa hukum internasional bersumber kepada hukum nasional. Alasan utamanya adalah tidak ada satu organisasi yang mengatur negara-negara di dunia. Sedangkan primat hukum internasional beranggapan bahwa hukum nasional dianggap memiliki hierarki yang lebih rendah dan hukum internasional, karena memiliki pandangan bahwa hukum internasional harus diutamakan bila terjadi konflik hukum internasional dan hukum nasional. Hukum dualisme bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum internasional bersumber pada kemauan negara. Oleh karena itu, pada aliran ini, hukum internasional dan hukum nasional merupakan suatu perangkat hukum yang terpisah, yang menjadikan ketentuan hukum internasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional. Adapun Indonesia menganut hukum monoisme atau inkorporasi untuk perjanjian internasional yang menyangkut ketertarikan negara dengan subjek hukum. Dan Indonesia pun menganut hukum dualisme untuk perjanjian internasional yang menciptakan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. Hubungan dan irisan hukum adat dengan hukum perdata ekonomi. Adanya hukum perekonomian adat disebabkan adanya hukum antara hukum adat dengan hukum ekonomi. Hukum perekonomian adat adalah aturan-aturan untuk mengatur hubungan-hubungan dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat berdasarkan hukum adat. Contohnya seperti jual beli tanah dan usaha perseorangan. Hukum benda dalam hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional adalah hukum nasional yang terdapat hukum asing. Teori hukum perdata internasional mengenal dua asas utama. Yang pertama yaitu hukum dari tempat gugatan atas benda itu diajukan atau lex fori, dan yang kedua yaitu hukum dari tempat benda berada atau lex situs. Status benda tetap. Asas hukum yang diterima dalam hukum perdata internasional menetapkan bahwa status benda tetap ditetapkan berdasarkan lex situs atau hukum dari tempat benda berada. Status benda bergerak. Hukum dari pemegang hak atas benda tersebut. Hukum dari tempat benda terletak. Status benda tak berwujud. Asas hukum perdata internasional yang relevan dengan usaha penentuan status benda tak berwujud seperti utang piutang, hak milik perindustrian, atau hak milik intelektual menetapkan bahwa yang diberlakukan adalah sistem dari tempat. Yang pertama yaitu tempat kreditur atau pemegang hak atas benda itu berkewarganegaraan. Yang kedua, tempat gugatan atas benda itu diajukan. Yang ketiga,
tempat pembuatan perjanjian utang piutang. Dan yang terakhir, tempat yang sistem hukumnya dipilih oleh para pihak dalam perjanjian yang menyangkut benda-benda. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu tentang hukum perserikatan dalam perdata internasional, dan yang kedua adalah hukum acara perdata internasional, dan yang ketiga adalah contoh kasus dari materi-materi itu sendiri, atau perikatan atau perjanjian di hubungan internasional. Yang pertama yaitu perikatan. Perikatan sendiri sama halnya dengan perjanjian atau kontrak yang pada dasarnya biasanya didasarkan dari hukum adat atau nasional, dan dalam hal ini akan selalu terjadi pembaharuan agar tidak canggung dalam hubungan perdata dan dagang dengan dunia luar. Perikatan di sini merupakan suatu hubungan hukum yang terikat pada hukum, dan hukum tersebut terjadi pada dua atau lebih orang, dan hubungan hukum dalam lapangan seperti harta dan kekayaan. Hubungan hukum tersebut melainkan kewajiban pada salah satu pihak dalam perikatan internasional itu. Yang pertama di sini akan menjelaskan pergaulan. Pergaulan adalah suatu hubungan atau agar up to date dengan hubungan luar. Dan yang kedua adalah prinsip-prinsip dalam bidang perikatan itu sendiri, dan ketiga adalah macam-macam. Macam-macam ini ada 3, yakni perjanjian antar negara. Yang kedua adalah private parties, perjanjian tata private parties, dan private party dengan negara dan negara. Yaitu private party dan negara itu artinya ada perjanjian suatu perusahaan misalnya dari Indonesia dengan negara Amerika, seperti itu. Dan hukum acara perdata internasional atau biasa disebut dengan HPI, di sini akan menjelaskan tentang yang pertama adalah HPI, kedua arti penting ratifikasi, ketiga Convention Relation of Civil Procedure, dan keempat adalah Convention of Service Aboard of Judicial and Extrajudicial Document in Civil or Commercial Matters. Yang kelima adalah Convention on the Taking of Evidence Aboard in Civil Commercial Matters. Dan keenam adalah Convention of the Choice of Court. Dan akan dijelaskan dengan slide-slide berikut ini pada yang pertama, kedua, ketiga sampai ke-6. Dan di sini saya dari contoh kasus saya mengambil contoh kasus IPB dan Amerika Serikat, yang ini termasuk itu ya. Yang terakhir dari macam-macam perjanjian, yaitu private dan negara. Fakta-faktanya itu karena ada monyet, pokoknya yang utama itu lawyer Amerika menuntut IPB atas dasar perlindungan satwa dan dianggap tidak memenuhi prestasi serta membunuh seekor anak monyet. Anak monyet bagi Amerika merupakan satwa yang dilindungi, dan ini merupakan ada suatu perbedaan hukum. Nah, makanya itu hukum internasional harus selalu update. Update? Yaitu harus tahu pergaulan dengan dunia luar agar tidak terjerat masalah hukum itu sendiri. Dan selalu akan terjadi pembaruan pada hal itu. Dan